Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 25 Maret 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima yang demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Renungan pada hari ini diberi judul Berharap Sebelum Waktunya. Suatu saat, ketika saya masih mahasiswa, saya bersama dengan tim doa berkesempatan untuk melakukan pelawatan rutin di sebuah rumah sakit. Kebetulan, saya berkesempatan untuk mendoakan pasien Kristen di ruang hemodialisa atau cuci darah. Ketika itu, saya berjumpa dengan seorang bapak. Wajahnya tidak terlihat tua, mungkin sekitar 40-45 tahun. Beliau bercerita tentang pengalamannya yang sudah 4 kali melakukan cuci darah. Tidak terlihat raut keputusasaan dalam wajahnya. Wajahnya terang. Saya melihat ada semangat yang terpancar. Bapak ini pun bercerita bahwa sumber semangatnya adalah istri dan anak-anaknya. Lalu ia kemudian mengucapkan sebuah kalimat. Mbak tahu hal apa yang paling ironis di dunia ini? Tidak ada yang lebih ironis di dunia ini selain melihat orang hidup, namun harapannya mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan perkataan Bapak ini. Harapan yang mati. Bagaimana bisa seseorang sampai dikatakan memiliki harapan yang mati? Mungkin kita berpikir, mungkin orang tersebut terlalu banyak dibuat kecewa oleh kenyataan hidup, sehingga ia pun memutuskan untuk tidak lagi punya harapan. Tetapi bacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk berpikir lebih jauh. Mengapa banyak dari antara kita kecewa akan pengharapannya sendiri? Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan realita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa urutan yang tepat adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Barangkali kita meletakkan pengharapan kita di depan proses-proses yang lain yang seharusnya terjadi sebelumnya. Saat seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang menerpa dan kita belum cukup tahan uji, pengharapan tersebut bisa saja membuahkan kekecewaan. Pengharapan yang sejati, yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tepat pada waktunya, yaitu waktu ketika kita telah mampu berdamai dengan kesengsaraan, kita telah tekun mengupayakan segala hal yang baik, dan kita telah tahan dengan berbagai macam ujian. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak mengecewakan. Ketika kita berharap pada manusia, pada kekayaan, kekuatan, jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Maka pengharapan yang sejati sudah sepantasnya kita taruhkan pada Tuhan. Maka proses untuk menghadapi kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan sejati itu akan dapat kita lalui dengan baik, sehingga kita dapat berpengharapan pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Syukur kami padamu ya Tuhan, atas firman yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengajarkan untuk kami memiliki pengharapan pada waktu yang tepat. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa melewati kesengsaraan, ketekunan,
tahan uji, sehingga kami memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin.